Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya? Sehat. Yang sakit? Iya. Terus kalau begitu. Nah, jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Itu adalah semua berkat dari Tuhan. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita, yaitu terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan mendawahkan kita dalam doa oleh petugas yang sudah kita tentukan di dalam kelas. Dipersilakan. Baik, mari kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita berdoa. Amin. Allah Bapa yang berkata di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami dari tadi hingga sampai detik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Nah, setelah selesai kita berdoa, maka Bapak absen ya. Jadi coba didengarkan absennya. Sherlyn Laia, Hadir Pak. Carmila Nurul, Hadir Pak. Dewi Intan Permata Laia, Hadir Pak. Teresia Tetinduro, Hadir Pak. Nikola Nirma Bulele, Hadir Pak. Simpson Kiawa. Hadir Pak. Nah, baik, hadir semua ya. Iya Hadir Pak. Pak. Jadi bagus. Maka Bapak senang hari ini kalian hadir semua. Coba lirik kiri kanan dulu. Ya, mantap ada sampah. Kalau ada sampah silakan diawaskan. Ya, karena kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Ya. Jadi saya Bapak tanya kembali. Masih semangat belajar? Ada yang tidak semangat? Iya. Ada yang sakit? Iya. Nah, bagus kalau begitu. Semua sudah sarapan tadi? Sudah. Bagus. Nah, sebelum kita memulai juga pembelajaran kita, maka kita berdiri semua dengan menyanyikan lagu nasional yang dibawakan oleh teman kita Yoni Doro. Pada teman Yoni dipersilakan. Ya, semua. Garuda Pancasila 3 iya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, dipersilakan duduk. Jadi tadi malam sudah belajar di rumah? Sudah. Ya? Siapa yang tidak belajar tunjuk tangan? Ada yang tidak belajar tadi malam? Ada enggak? Tidak. Bagus. Kita tentang negosiasi. Tentunya pada pembelajaran sebelumnya anak-anak kami sudah kita sudah mempelajari tentang negosiasi
negosiasi. Ada yang masih ingat apa itu teks negosiasi? Ya, Senirma, silakan. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Ya, bagus, tepuk tangan. Nah, kalian pernah melakukan negosiasi? Nah, di mana? Di sekolah, di pasar, di rumah juga, ya. Jadi negosiasi itu tidak tertutup kemungkinan di mana kita lakukan, ya. Jadi bisa kapan saja dan bisa di mana saja kita melakukan yang namanya negosiasi, ya. Jadi dengan itu pada hari ini kita masuk pada materi kita, yaitu tentang mengevaluasi isi teks negosiasi membandingkan dengan teks lain. Nah, silakan dibuka di halaman 141. Nah, coba diperhatikan di sini. Jadi kompetensi dasar atau KD, ya, yang harus kita lakukan yaitu mengevaluasi isi struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks berkaitan dengan bidang pekerjaan. Indikator pencapaian kompetensi, ya, yaitu mengevaluasi isi struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan, ya. Kemudian yaitu menganalisis isi struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, ya, peserta didik dapat mengonstruksikan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. Jadi yang perlu kalian pelajari hari ini adalah yaitu tentang mengonstruksikan dan penyajian. Maka dengan itu, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu Bapak akan berikan atau memutar video pembelajaran tentang teks negosiasi. Jadi dalam teks negosiasi ini nanti atau dalam video tersebut silakan ditulis apa yang penting, apa yang kamu simak dalam isi video tersebut. Maka dengan itu dengarkan baik-baik dan fokuskan perhatianmu dalam menyimak video tersebut. Sekali mata pelajaran lain ya diulangan juga. Nanti saya bingung belajarnya seperti apa. Nah, itulah yang namanya kalian negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Anissa Nuraini. Sekarang
manusia itu diciptakan sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, ketika menjadi makhluk sosial ini, pasti kita terjadi interaksi dengan orang lain. Di dalam berinteraksi dengan orang lain pasti tidak selamanya itu mulus. Artinya, kita pasti pernah punya perbedaan pendapat dengan orang lain. Negosiasi inilah yang menjadi penyeimbang antara kedua belah pihak. Jadi nanti ketika dinegosiasi itu harapannya ada win-win solution, atau kedua belah pihak mendapatkan solusi terbaik sebagai jalan tengah. Jadi apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Kedua belah pihak berdialog untuk menemukan solusi terbaik agar menemukan jalan yang terbaik untuk bersama, meminimalkan kerugian kedua belah pihak, dan tentu saja menyatukan perbedaan. Jadi negosiasi itu banyak sekali jenisnya. Misalnya yang pertama ada perdagangan. Bukan hal yang asing bahwa ketika kalian pergi ke pasar pasti ada interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, ketika interaksi tersebut biasanya ada negosiasi untuk mendapatkan harga yang terbaik pada sebuah barang. Kalau misalnya negosiasi tentang kamu pengen beli HP baru, berarti ada orang tua kalian dan juga kalian. Itulah yang namanya partisipan. Biasanya partisipannya itu ada dua ya, yakni pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Tetapi kadang-kala dibutuhkan juga pihak ketiga, yakni sebagai pihak penengahnya. Ya, kalau misalnya negosiasi itu dirasa agak sulit atau juga membutuhkan perantara. Tapi intinya partisipan di dalam negosiasi itu minimal ada dua ya. Setelah kamu mengamati atau menyimak hasil daripada video tersebut, apa yang kamu dapatkan? Saya Pak. Ya, sejuang. Ya, silakan. Baik Pak, yang telah saya ambil dari video tersebut dapat mengajari kita tentang cara bernegosiasi. Jadi Pak, negosiasi ini adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan oleh kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, tadi di situ ada yaitu namanya tadi di video tersebut ada itu jenis-jenis negosiasi. Ada yang tangkap tadi? Ya, silakan. Rosa. Jenis-jenis negosiasi yaitu 1. Negosiasi perdagangan, 2. Negosiasi pekerjaan, 3. Negosiasi peraturan dan kebijakan. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, maka dengan ini nanti kamu akan membuat kelompok, yaitu mengidentifikasi dan menyajikan nanti hasil daripada teks negosiasi ini. Maka karena pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat yaitu kelompok, maka dengan itu silakan masuk pada kelompokmu masing-masing. Jadi sekarang bentuk kelompok dan dikerjakan topik yang sudah Bapak bagikan. Nah, dan di dalam kelompok ini Bapak sudah menyediakan bahan untukmu. Kerjakanlah semampu kamu. Ya, semampu kamu dalam mengerjakan kelompok ini nanti. Jadi Bapak bagikan ada Bapak sediakan bahan lagi, jadi dikerjakan sesuai kemampuanmu. Jadi saya tanya dari kelompok
kelompok pelajar pintar, apa topik yang Anda bahas? Membangun teks negosiasi dengan proposal. Oke. Kemudian bintang belajar, apa topik? Bagian-bagian teks negosiasi. Bagian-bagian teks negosiasi. Cipta kreatif. Pembuatan surat tentang permasalahan. Kemudian corak keras. Negosiasi dalam surat penawaran. Negosiasi dalam surat penawaran. Kemudian kelompok generasi hebat. Negosiasi dengan topik pemesanan barang. Negosiasi dengan topik pemesanan barang. Nah, dengan topik yang sudah kamu pilih dan dengan materi yang sudah Bapak bagikan, maka silakan dikerjakan. Waktu yang kita gunakan dalam pengerjaan kelompok ini yaitu kurang lebih 25 menit. Maka setelah sampai pada waktu tersebut tidak boleh ada lagi yang mengerjakan. Ya, kalau ada yang masih ragu-ragu tentang kopi yang kamu pilih, jadi bisa dipertanyakan ya. Nah, baik. Karena waktu kita sudah habis, maka akan kembalikan mejanya dulu seperti biasa. Nah. Sekarang adalah waktunya presentasi kelompok. Kita berikan waktu kepada kelompok juara kelas untuk menampilkan hasil kelompoknya pagi hari ini. Dipersilakan. Ya, di sini yang berdiri saja di sini. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok juara kelas. Baik, langsung saja kepada teman kami untuk membacakan hasil diskusi kita. Baik, langsung saja saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang menjadi topik kami yaitu teks negosiasi dalam surat penawaran. Contoh teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran barang dan jasa yang baik. Negosiasi adalah metode dalam menawarkan sesuatu untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Teks negosiasi biasanya berbentuk percakapan atau dialog antara dua pihak. Negosiasi bisa berlangsung efektif apabila perbedaan yang dapat dilunasi. Baik, sebelum kami menutup pemaparan hasil diskusi kami, kalau ada pertanyaan, kami berikan waktu. Kami ingin bertanya. Baik, kami dari kelompok bintang belajar ingin bertanya, mengapa surat penawaran itu termasuk teks negosiasi? Baik, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok bintang belajar dengan pertanyaannya,
sudah jelas? Jelas. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari teman kami, demikian saja pemaparan kami pada hari ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Dikata kami ucapkan terima kasih. Ya, baik, berikan tepuk tangan. Ya, silakan kembali pada tempatnya. Nah, jadi sekarang kita tampilkan kelompok bintang belajar. Jadi kepada kelompok bintang belajar dipersilakan. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, yang menjadi tema kami ialah bagian-bagian teks negosiasi. Secara umum, struktur negosiasi terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Tahapan dari struktur ini harus ditulis secara berurutan agar dapat dipahami dengan baik. Baik, yang pertama, orientasi. Orientasi adalah sebuah sikap dan juga perilaku terhadap orang lain untuk menciptakan harmonis di setiap tempat baru. Di mana orientasi ini terdapat pada poin yang pertama, di mana kegiatan yang saling menyapa. Yang kedua, pengajuan. Baik, sekian saja pemaparan materi kami atau hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya, baik, berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Langsung saja dengan tema yang dinamakan dengan bagian orientasi, yang artinya berisi pembukaan atau bagian awal. Orientasi adalah bagian pembukaan dalam sebuah teks naratif yang berfungsi untuk memperkenalkan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan situasi awal. Orientasi memberikan informasi dasar yang membuat pembaca memahami konteks cerita sebelum konflik atau peristiwa utama terjadi. Nah, sekarang yaitu kita tampilkan kelompok dari generasi hebat. Pada kelompok generasi hebat, berikan waktu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kami dengan topik negosiasi pemesanan barang. Dari video tersebut, berbeda beberapa contoh negosiasi dalam pemesanan barang, yaitu satu, ada beberapa perbedaan, yaitu dalam surat ini memakai kop surat, kemudian memuat alamat kontak, telepon, serta website email, dan juga termuat nomor surat, lampiran hal atau inti perihal surat tersebut. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok belajar pintar untuk memaparkan hasil diskusi kami. Nah, tema yang menjadi tema kami yaitu membuat teks negosiasi tentang bangun sosial. Jadi teman-teman, berdasarkan video yang telah kita lihat tadi, kami telah membuat sebuah dialog tentang teks negosiasi. Sebelum itu, teman-teman, kita perlu tahu bahwa teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, karena ruang diskusi ataupun penyampaian materi kelompok pada saat ini sudah selesai, sangat bagus dan nilainya juga sangat bagus. Berikan tepuk tangan dulu. Pada materi ini tentunya tadi ada beberapa hal yang kurang paham, lebih-lebih dalam contoh penulisan surat pemesanan barang.
Jadi dalam penulisan, contoh penulisan pemesanan baru tadi yaitu mengenai teks negosiasi, tentunya ada di situ yaitu top surat, ada di situ atau kepala surat. Nah, di dalam itu ada yang bertanya kenapa tidak tercantum alamat si pengirim surat dan alamat penerima surat. Nah, maka di dalam itu sudah tercantum langsung di dalam top surat tersebut dan atau di dalam kepala surat tersebut alamatnya. Nah, pada kesimpulan ini, maka apa yang kalian simpulkan dari yang sudah kita pelajari hari ini? Dan Saya Pak. ya silakan, Jefi Aro. Itu Pak, kita dapat membedakan apa itu negosiasi formal dan negosiasi informal. Negosiasi formal adalah negosiasi yang diselesaikan melalui jalur hukum. Sedangkan negosiasi informal dapat diselesaikan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih. Ya baik, terima kasih, berikan tepuk tangan. Nah, dengan itu apa saja struktur negosiasi? Masih ingat? Masih. Apa? Organisasi, Ya, ada orientasi, ada persetujuan, ada kesimpulan, dan ada penutup. Jadi sekarang Bapak simpulkan. Yaitu yang pertama, pembelajaran tentang negosiasi atau teks negosiasi, yaitu yang pertama bagian dari proses penawaran. Nah, itu adalah teks negosiasi, bagian dari proses penawaran. Yang kedua adalah pada negosiasi itu ada unsur partisipan dan perbedaan kepentingan. Dan kemudian yaitu dialog, ya. Dialog itu bisa lisan atau gabungan, ya. Dialog dan narasi juga dalam bentuk surat. Nah, jadi surat penawaran dan ada surat pemesanan. Ya, ada surat penawaran dan ada surat penawaran. Jadi mungkin itu sajalah materi kita pada pagi hari ini. Pada pembelajaran berikutnya, menulis teks negosiasi secara kreatif dan aplikatif. Ya, ingat itu menulis teks negosiasi secara kreatif dan aplikatif. Jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kembali kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan itu yang dipimpin oleh doa oleh Arif diberikan waktu. Baik, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kita masing-masing. Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami sangat berterima kasih kepadamu atas segala karunia kepada kami. Sejak kami memulaikan proses belajar kami hingga kami mengenal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik, demikian